di Eropa itu kan jauh dari kata Islam. Pasti kan banyak perempuan di sana itu tidak memakai jilbab. Pasti kan mau wening gitu. Oh, enggak wening. Melok malah Gus. Mau wening melok. Idal fatah haziba i'tiqadihi wa kullama lam ya'taqid lam yantafi. Pemuda itu diangkat dari etikatnya. Barang siapa yang tidak mempunyai etikat, maka tidak dianggap bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di The Cast Podcast Darussalam, di mana ini adalah akun resmi YouTube Pondok Pesantren Darussalam, dan alhamdulillah kita dapat bertemu lagi setelah beberapa hari lalu kita podcast dengan panjenenganipun Gus Enjang Burhanuddin Yusuf. Di sini kita telah kedatangan tamu yang luar biasa juga, di mana beliau pernah melalang buana, beliau pernah bolang kemanapun, sudah hadir bersama kita semua, yaitu panjenenganipun Gus Imam Labib Hibaur Rahman LC-MS. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun? Alhamdulillah baik-baik semuanya. Sampai gimana? Alhamdulillah. Jadi kita enom ya. Kita enom iki Gus. Iya, santri kan kudu ceria ya. Nek boten ceria kan dosen niku kepripun kok. Iya, harus ya, kita jadi santri itu tidak harus panen ya gitu. Ya, karena kan kita harus ngaji dan lain sebagainya. Harus menikmati jadi santri. Tapi jangan lupa ngopi juga nih Gus. Oh, cocok ya. Wajib nih. Nek ngopi kudu ada. Wan buket nih Gus. Terima kasih Gus. Ya, siap. Di sini kita akan membahas tema yang sangat menarik Gus. Di mana kita mengambil tema yaitu santri bolang ke Eropa. Wah, ya, berat ya berarti. Perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya Gus Labib ini pernah tinggal di 3 negara. Yang pertama ya pasti jelas Indonesia, yang kedua yaitu di Mesir nih Gus. Ya, alhamdulillah. Yang ketiga atau yang terakhir ini mungkin akan pergi ke negara yang lain, yaitu di Belanda nih Gus. Iya. Ya, dan alhamdulillah udah tinggal. Jadi tidak hanya mau tinggal, tapi sudah tinggal. Sudah tinggal. Oke, alhamdulillah. Kenapa kita ambil tema santri bolang ke Eropa? Karena bolang itu identik dengan perjalanan Gus. Iya. Identik dengan perjalanan, dan kita ingin tahu Gus, bagaimana sih kehidupan di Belanda mungkin. Kemudian Gus Labib di sana ngapain aja sih? Kita belum tahu. Nah, terus langsung mau Gus mungkin. Boleh. Pertanyaan pertama nih, Pulau Badai Tanggok nih. Bagaimana sih Gus cerita awal kenapa Gus Labib ini kok ke Eropa nih Gus? Oh, siap. Cerita awalnya nih Gus. Kok kesasar nih sampai ke Eropa nih Gus? Iya. Jadi sebenarnya kalau tema bolang itu kan identik kepada dolanan ya. Memang saya ini termasuk ya dolanan sih sebenarnya. Tidak, di Eropa itu tidak serius juga sebenarnya. Hanya pengen tahu aja kayak apa sih tinggal di Eropa. Karena kan ya kebetulan saya dan istri kan udah pernah tinggal di Timur Tengah, pernah tinggal ya khususnya di Mesir. Kemudian ketika kita S2 pun ya istri juga S2 di Indonesia, saya pun juga S2 di Indonesia. Lah ini kita pengen nyoba yang lain gitu. Nyari suasana yang baru. Istilahnya kalau nek kata santri itu nek ngopi kudu sing adoh sekalian kan gitu kan. Lah jadi sebenarnya ceritanya itu tahun 2015. Jadi tahun 2015 setelah saya itu selesai kuliah S2, itu memang sebelumnya itu ketika saya sudah selesai S1 itu ingin melanjutkan S2, itu memang sudah janjian gitu kan. Bahkan perjanjian ini kita sebelum menikah itu sudah janjian sebenarnya. Jadi waktu kita belum menikah itu kita sudah janjian bahwasanya kita pengen keliling dunia gitu. Keliling dunia, dan ini mungkin juga salah satu doa saya ketika ketika haji tahun 2005 ya, pengen keliling dunia. Jadi asal muasalnya itu tahun 2015 gitu ya. 2015 ketika saya sudah selesai kuliah, kemudian istri saya itu
istilahnya nagih gitu. Nagih untuk ingin melanjutkan kuliahnya S3. Nah, kemudian akhirnya saya izinkan tahun 2015. Alhamdulillah tahun 2016 dia ujian di 5.000 doktor ya, Kementerian Agama, alhamdulillah lolos. Dan alhamdulillah juga lolos juga di Belanda kayak gitu. Tapi saya bilang, wah ini Belanda ini menarik, saya bilang gitu. Asalnya dulu ngajukannya di Belanda sama di Jerman. Ya, di Jerman, cuman alhamdulillah kok yang respon adalah Belanda. Akhirnya diterima, sudah dapat LOE dan sudah melakukan wawancara juga. Saya bilang jangan bilang ke orang tua dulu, saya bilang. Maksudnya ke mertua gitu, ke orang tuanya dia. Saya harus ketika saya mau mengizinkan, saya harus pamit ke umi saya, karena kan saya sebagai suami kan. Sebagai suami kan mau nggak mau kan harus minta ridhonya orang tua ya, khususnya umi. Lah waktu itu tahun 2016 setelah istri saya mendapatkan beasiswa kayak gitu kan, sudah positif dapat beasiswa, akhirnya saya pulang matur ke umi gitu loh. Ya saya harus pelan-pelan karena kan umi udah kesepuan, terus apalagi umi saya itu kan orangnya tradisionalis. Orang tradisionalis itu istilahnya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa gitu. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu dalam artian ya harus seorang istri harus mengikut laki-laki ya gitu. Nah, cuman kan tujuan saya itu saya ingin apa ya istilahnya ya izin lah, pamit gitu. Karena bagaimana juga saya harus minta ridhonya orang tua. Ternyata umi saya bilang kayak begini. Yang paling unik gitu, yang sampai sekarang itu saya ingat-ingat itu. Jadi ketika saya minta izin bahwasanya istri saya mau ke Belanda itu, umi saya langsung bilang kayak begini. Zolong mawakmu, nek gak ngizini bojomu sekolah. Nah, ini kata-kata yang dolem itu benar-benar jadi terinspirasi saya. Wah, saya langsung cemut-cemut itu, saya mikir loh, cemut-cemutnya apa? Waduh, ini ditinggal berapa tahun nih saya di Belanda kayak begitu kan. Nah, itu sebenarnya cerita itu awalnya tahun 2016, akhirnya ketika umi saya mengatakan ya tadi itu dolim kalau kamu tidak mengizini apa namanya istri kamu untuk pergi belajar, walaupun itu jauh, walaupun itu di negeri Eropa, saya bilang gitu. Ya udah, Bismillah tawakalna Allah, karena kan memang waktu S2 saya sudah meninggalkan istri, akhirnya saya izinkan dan alhamdulillah saya laporan ke mertua, ke bapak sama ibu. Alhamdulillah mereka malah sangat mengizinkan, bahkan sangat mendukung, sangat mendukung lagi. Terus saya bilang ini negeri Eropa loh, saya bilang gitu, negeri Eropa. Wah, enggak apa-apa, wong kamu kan sudah pernah belajar di Timur Tengah, mau ke Timur Tengah lagi kan gitu. Kita nyari suasana lain kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah ya berangkatlah istri ke Belanda itu. Saya juga baru ikut itu tahun 2019. Tahun 2019 karena tahun 2016 itu dapat beasiswanya 2016 akhir 2017 sampai 2017 dia tinggal di Belanda, kemudian 2018 istri hamil, kemudian saya baru 2019 baru ikut. Karena ya pikiran saya waktu itu saya harus ikut. Kenapa? Karena tujuannya bukan hanya untuk saya sebenarnya. Saya itu ingin memberikan pengalaman kepada anak saya sebenarnya. Tujuan saya ikut itu sebenarnya ingin memberikan pengalaman ke anak saya itu, karena anak saya kan waktu itu umur 7 tahun. Yang pertama itu. Yang si Mas Gusoki. Yang Syauki kan umur 7 tahun. Saya ingin memberikan pengalaman ke dia. Karena saya sudah pernah ngerasain bagaimana sih hidup di Timur Tengah kayak gitu. Karena anak ini nggak punya pengalaman luar negeri, itu akan berbeda gitu. Makanya tujuan saya ikut itu untuk memberikan pengalaman ke Syauki. Jadi semua pekerjaan saya tinggal semuanya. Jadi ya istilahnya ya saya tinggal semuanya, pekerjaan saya, kemudian usaha saya tinggal semuanya untuk ngikut istri saya, biar apa? Biar anak saya itu punya pengalaman. Nah ini bolang ke Eropa itu ya sebenarnya saya itu ya dolanan aja, jadi pengen main kayak gitu, pengen tahu kayak apa sih tinggal di sana kayak gitu. Kalau dengar-dengar juga Mas Syauki itu ikut SSB di sana ngikut gitu. Ya, ikut pemain bola di sana. Bahkan di sana itu jadi favoritnya karena sebagai playmaker dan sangat senang dia main bola, bahkan jadi sebelum dia pulang itu dapat piala pemain terbaik gitu. Man of the match ngikut. Iya. Man of the match SSB di Belanda. Ini kan luar biasa jadi teman-teman. Jadi kesimpulan dari tadi Gus Labib itu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Bagaimana peran seorang pemimpin
rumah tangga itu harus melindungi Gus. Iya betul. Melindungi seorang istri Gus. Iya, jadi yang disebut sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu saya tidak ingin mengatakan bahwasanya istri itu harus selalu ngekor gitu lah. Tapi paling tidak itu saya sebagai seorang pemimpin bagaimana membangun rumah tangga, membangun anak istri saya itu yang memiliki kualitas yang baik gitu loh. Jadi tidak hanya saya yang harus berkualitas, tapi istri saya harus berkualitas. Karena ini juga demi kepentingan anak juga sebenarnya. Ketika istri kita belajar tinggi, kemudian punya pengalaman banyak, sudah pasti akan turun ke anak kayak gitu loh. Pastinya. Gitu. Nah, tadi juga kita tidak terlepas dengan santri Gus. Betul. Terus bagaimana sih Gus? Gus Labib ini kan yang notabene santri Gus. Datang ke Eropa, ke Belanda yang notabene itu jauh dari kata Islam. Atau Islamofobia seperti itu. Ada ketakutan dengan Islam orang Eropa itu. Pandangan Gus Labib sendiri sebagai santri itu bagaimana sih Gus tentang Belanda, khususnya tentang Eropa, khususnya Belanda nih Gus? Sebenarnya masalah Islamofobia mesti ada ya. Cuman alhamdulillah waktu saya di Belanda itu ya tidak pernah merasakan bahwasanya saya ini Muslim kemudian digodain atau dianggap sinis dan sebagainya. Alhamdulillah ketika saya di Belanda ya fun saja sih. Ya hidup damai, hidup nyaman, dan mereka juga memahami ada namanya toleransi. Memahami toleransi. Tapi yang paling menarik itu memang ketika kita tinggal di minoritas itu memang istilahnya keimanan kita itu kayak teruji gitu kan. Teruji bagaimana kita bisa mempertahankan keimanan. Bahkan ketika saya mendidik Syauqi, itu ketika di sana itu saya sudah punya komitmen sama istri. Bagaimana anak ini tetap satu istiqomah sholatnya, dua tetap istilahnya hafalan Quran. Jadi selama di Belanda itu Syauqi itu bisa hafal 3 juz. Iya, jadi 3 juz 30, juz 29, juz 1. Bahkan terakhir itu dia sudah masuk di juz 2 malah. Juz 2 udah separuh. Jadi paling tidak itu kita punya ya. Walaupun kita tinggal di minoritas, tapi kita berusaha untuk bagaimana membangkitkan anak itu tetap memiliki nilai-nilai keislaman. Bahkan yang paling menarik itu Mas, itu saya sama Syauqi itu tidak pernah namanya meninggalkan sholat Jumat di Belanda. Kecuali kalau ada aturan baru. Terakhir itu ada aturan baru, Syauqi harus pulang jam 2. Kalau dulu itu pulangnya jam 11. Jadi waktu awal-awal saya di sana itu pulangnya jam 11. Ketika pulang jam 11, itu saya setiap jemput Syauqi itu langsung Jumatan. Nah, Jumatan itu kita ngontel, Mas. Ngontel itu kalau dari rumah saya itu kurang lebih hampir 3 kilo. 3 kilo. Tapi kalau dari sekolahnya Syauqi itu bisa sampai 5 kilo lebih. Dan alhamdulillah anak saya umur 8 tahun waktu itu ya. 7 masuk ke 8 tahun. Itu tidak pernah namanya mengeluh. Dalam arti dia ngontel itu selama 5 kilo itu tidak pernah ngeluh kok jauh kayak gitu, tidak pernah. Tapi dia selalu fun kayak gitu loh. Nah ini itu yang menarik menurut saya, walaupun tinggal di minoritas gitu ya, tapi malah kita itu tertantang untuk bagaimana menumbuhkan keimanan kita semakin lebih baik lagi gitu loh. Bahkan kita itu tertantang dengan dengan kan kita diajari akhlak Islam, diajari pendidikan Islam, itu malah bermanfaat sekali ketika kita itu kepada mereka gitu loh. Bagaimana kita harus berakhlak, bagaimana kita harus berhubungan gitu. Malah kita mengajari beliau orang asli Belanda bagaimana akhlak kita itu. Betul. Jadi kita malah kesempatan kita untuk menunjukkan bahwasanya kayak gitu loh akhlak Islam kayak begitu. Jadi salah satu dakwah. Betul. Dulu itu saya waktu di Belanda itu saya khawatir, kan istri kan pakai jilbab ya. Pakai jilbab itu saya khawatir mungkin digodain, khawatir mungkin disuruh buka jilbab. Alhamdulillah nggak ada. Jadi Belanda ini memang luar biasa Mas, toleransinya itu tinggi sekali. Nah ini kita harus belajar sebenarnya, kita sebagai mayoritas mungkin ya di Indonesia, kita harus belajar dengan akhlak orang Belanda yang mungkin mereka adalah mayoritas non Muslim gitu kan, tapi memberikan toleransi yang luar biasa kayak gitu. Kemudian kita perlu ketahui bahwasanya ketika di Belanda itu kan istri Gus Labib kuliah nih Gus. Betul. Dengar itu Gus Labib bisa disebut menggantikan seorang peran ibu.
Dia bagus ya. Kalau juga Gus. Jadi dibalik. Itu gimana Gus? Kayaknya itu berat banget itu. Iya, betul. Makanya saya itu kalau sekarang gitu kalau ngisi pengajian, Mas, kalau ngisi pengajian baik di panggungan atau ngisi pengajian rutinan untuk ibu-ibu muslimat atau jamaah-jamaah muslim, itu saya selalu apa istilahnya, selalu membela kaum perempuan gitu. Karena memang saya sendiri merasakan kayak begini, Mas. Ternyata apa namanya, menjadi seorang ibu itu luar biasa beratnya gitu. Nah, sekarang kayak begini ya. Jadi kami itu selama di Belanda itu hubungan komunikasi dengan istri itu ya sangat sedikit sekali, Mas. Karena seakan-akan itu saya ketika di Belanda itu selalu terbebani dengan ekonomi ya, karena memang biaya besar. Biaya besar, dan kami waktu itu ketika tinggal di Belanda itu tidak apa istilahnya, tidak mendapatkan beasiswa. Maksudnya hanya mendapatkan beasiswa cuma istri saja. Untuk kuliah nih. Untuk kuliah saja, untuk istilahnya untuk living cost. Sedangkan kami itu keluarga itu tidak mendapatkan beasiswa, dalam artian tidak ada supply. Akhirnya mau nggak mau kita harus survive kan gitu. Nah ketika survive itu saya harus bekerja. Nah bekerja itu jadi ketika jam 8 itu istri sudah keluar, sudah pergi ke kampus, nganter anak saya yang pertama, kemudian nanti pulang jam 2 jam 3. Jadi setelah istri saya pulang jam 2 jam 3, ya udah cuma salaman kok, terus saya pergi kerja. Nah pergi kerja itu ngontel itu 13 kilo. Jadi tempat kerjaan saya dari rumah dengan tempat kerjaan saya itu 13 kilo, Mas. 13 kilo. Dan nanti pulang itu jam 12 jam 1 malam. Jam 12 jam 1 malam. Dan itu tiap hari. Karena ya mau nggak mau ya saya harus satu berperan menjadi seorang bapak rumah tangga. Dalam artian kalau pagi ketika istri saya ke kampus, ya saya harus ngomong anak saya yang waktu itu umur 6 bulan 7 bulan. Yang nomor 2 itu. Yang nomor 2 itu waktu saya bawa ke Belanda itu kan umur 6 bulan. Umur 6 bulan. Jadi awal-awal saya di sana tuh Masya Allah saya bilang, ternyata itu jadi seorang ibu itu berat banget gitu. Berat banget gitu. Kemudian ini Gus. Kita kan sebagai santri kan penting Gus. Bahwasanya kita menjadi santri juga enggak harus mengaji kitab-kitab harus mengikuti zaman seperti itu. Betul. Berapa pentingkah sih Gus santri itu harus survive? Dimana kita kan di Indonesia pun dibutuhkan Gus. Dan santri itu pasti kan dibutuhkan di masyarakat seperti Gus. Yang hasilnya nanti akan dikembalikan ke masyarakat. Tetapi kenapa seberapa pentingkah kita pergi ke Belanda seperti itu atau ke Eropa atau kemanapun? Menurut saya gini ya, menjadi seorang santri itu sangat penting banget untuk bisa kita keluar negeri. Loh kalau saya sarankan memang kalau bisa itu kita bisa keluar negeri. Kemana saja, entah mau ke luar negeri, ke Asia atau ke Timur Tengah atau ke Eropa atau mungkin di Amerika. Bahkan kalau kita belajar sejarah ilmu ya, itu dulu itu umat Islam itu berkembang, ya keilmuannya berkembang itu karena mengambil keilmuan Barat gitu loh. Bahkan diterjemahkan dari bangsa Yunani, dari bahasa Yunani, bahasa Romawi diterjemahkan. Bahkan filsafat-filsafat itu kan diterjemahkan ke dalam zamannya Muawiyah, zamannya Abbasiyah. Nah, itu kan diterjemahkan sehingga kemudian muncul namanya Al-Khwarizmi, Ibnu Sina. Nah, sekarang sudah waktunya ini kita sudah tertidur lama gitu. Kita harus tampil gitu. Betul, harus mengambil lagi keilmuan-keilmuan itu dan kita kembangkan. Dan itu penting, apalagi kita di Indonesia ini adalah mayoritas Muslim kan gitu. Jadi mau nggak mau kita harus banyak belajar. Bahkan kalau dalam kitab-kitab itu kan disebutkan ini lebih baik kalau kita belajar kita harus keluar dari rumah, keluar daerah, sejauh-jauhnya. Tapi ketika kita itu bekerja, kembali lagi kepada daerah kita, karena kita harus membangun daerah kita gitu. Ya itu penting sekali gitu. Terus pas sekali tentang Musina itu kan tentang pendidikan itu. Pas sekali bahwasanya ketika saya di perkuliahan itu ada materi bahwasanya ilmu-ilmu Islam itu sudah banyak dicuri oleh kaum-kaum yang selain Islam. Nah, pada saat ini kita kalau nggak salah itu kan setiap 100 tahun sekali itu gitu. Kan menjadi pusat peradaban. Bahkan ada penelitian bahwasanya Indonesia ini akan menjadi pusat peradaban. Pusat peradaban Islam. Nah, dan sekarang mungkin menjadi saatnya
Islam merebut kembali apa yang telah dirampas. Iya. Ya sebenarnya bukan merebut dan merampas sih sebenarnya. Hanya kayak gini. Jadi orang Barat atau orang Eropa, khususnya orang Barat lah, kita menyebutnya Barat itu kan tidak hanya Eropa saja ya, Amerika dan lain sebagainya. Itu memang mereka itu menyukai ilmu, Mas. Ketekunan dalam belajar ini yang harus kita pahami, dan sebagai seorang santri kita harus mencontohnya. Terkadang kan kita santri kan gini, wis ngaji kemudian turu apa-apa gitu. Ya ini kalau bisa itu kita hilangkan gitu loh. Kita hilangkan. Dalam kayak gini. Saya itu ketika saya waktu saya pernah itu di Mesir ya. Itu saya itu pernah masuk di perpustakaan orientalis. Di situ orang barat semuanya, orang-orang bule lah istilahnya, orang bule. Itu ketika membaca buku itu kuatnya luar biasa. Dari pagi sampai sore itu nggak bergerak di tempatnya. Bahkan kalau pinjam buku itu banyak-banyak. Gitu kan? Nah, ketika saya di Belanda nemenin istri saya, itu saya bilang sama istri saya, aku naik komen ini ora kuat aku suruh baca kayak gitu, suruh baca. Nah, bayangkan Mas, istri saya itu pagi berangkat ke kampus, pulang sore. Itu ketika datang dulang anak aja masih baca buku. Bahkan itu sampai saya ngumpulkan itu artikel-artikel Mas. Itu sampai 2 dus besar-besar itu, 2 dus artikel. Itu dicoretin sama istri saya. Dan itu dibaca itu. Baru ini berapa ratus artikel, tidak hanya ratus, mungkin ribuan artikel. Baca kayak begitu. Untuk untuk dijadikan sebuah penelitian. Lah kita aja, mohon maaf, khatam satu buku bomboan kan gitu. Untuk belajar ini yang santri ini harus banyak belajar dengan mereka itu. Mereka itu untuk masalah keilmuan luar biasa Mas. Dalam artian kita ketinggalan jauh. Bahkan dari etos kerja saja, kita jauh banget Mas. Di Indonesia itu saya nikmat banget Mas. Pokoknya apa-apa santai gitu. Saya itu waktu turun dari bandara itu melihat kesantunan orang Indonesia, saya jalan-jalan juga. Tapi itulah nikmatnya orang Indonesia kan gitu loh. Nikmatnya kita menjadi nikmat sendiri menjadi orang Indonesia. Betul. Setelah tadi kita serius nih tentang makna tentang Ari Jalukomona Alamisa, kemudian ilmu tentang kebarat-baratan yang betul. Terus kita menuju ke pertanyaan yang agak santai nih. Gimana? Setelah tadi masalah ilmu nih Gus. Iya. Kita sebagai seorang santri yang beling nih kayak Gus. Ini kan dikatakan beling. Di Eropa itu kan jauh dari kata Islam. Pasti kan banyak perempuan di sana itu tidak memakai jilbab. Pasti kan mau wening gitu. Enggak wening. Melok malah Gus. Mau wening melok. Bagaimana kita menjaga iman di sana itu seperti apa? Bagaimana caranya agar kita tetap kuat dan tahan dengan iman? Baik. Jadi begini Mas, Allah itu kan menciptakan berbagai macam ya manusia, dalam artian dari sisi kulit, ya dari sisi wajah, karakter dan lain sebagainya. Tapi saya memang ketika saya di sana itu malah menganggap itu hal yang biasa. Jadi kalau ketika di Indonesia mungkin karena kita lebih banyak tertutup ya, lebih banyak tertutup. Ketika kita melihat orang yang terbuka itu wow, gitu kan. Tapi ketika kami di sana itu ya biasa-biasa saja. Dalam artian ini keindahan Tuhan. Inilah Allah menciptakan yang berbeda-beda. Sehingga disitulah kemudian saya mengambil keilmuan bahwasanya inilah kehebatan Allah menciptakan manusia itu dengan berbagai macam model, bentuk. Bahkan inilah yang kemudian keindahan Tuhan ya, atau kehebatan Tuhan dalam menciptakan sebuah makhluk gitu ya, makhluk. Sehingga bahkan saya itu berpikir itu kayak gini. Kadang itu saya berpikir rodok itu bening tadi ya. Saya melihatnya kayak gini. Lah ya, Islam itu menyuruh kita itu untuk menggunakan jilbab. Tertutup lah ya. Di luar itu kita harus tertutup. Tapi ketika di kamar atau di rumah kita harus belum membuka. Bahkan di kamar pun akan terbuka gitu. Saya itu kan sampai berpikir kayak begini nih. Berpikir beling gitu loh. Ini kira-kira orang-orang yang di luar ini yang terbuka auratnya gitu. Terbuka auratnya. Ini kira-kira bujuni bosan apa enggak ya? Sama-sama berpikir kayak gitu. Karena Pak, di luar melihatnya foto kan gitu. Di
sama, di kamar sama gitu. Beda kalau kita kita kan tertutup gitu ya. Gimana itu? Iya, di luar kan tertutup gitu. Gimana gitu? Jadi itulah keindahan Islam itu ya. Menurut saya itu Islam itu indah. Jadi memberikan warna gitu ya. Di luar kayak begini, di dalam rumah juga begini. Bahkan di rumah kan belum boleh membuka aurat 100% kan. Kecuali kalau di kamar kan itu beda lagi kan. Nah, itulah keindahan Islam di situ menurut saya. Terima kasih. Tadi banyak kesimpulan yang kita ambil pelajaran bahwasanya yang pertama yaitu arijalu qawwamun 'alan nisa, peran seorang laki-laki menjadi seorang pemimpin gitu, menjadi sosok kepala rumah tangga, kemudian bagaimana cara kita menjadi hidup di lingkungan yang kita menjadi minoritas, kemudian menjadi mayoritas orang itu non muslim seperti itu, dan ujung dari cerita ini yaitu tentang cinta Gus. Cintanya Gus Labib terhadap istri Gus Labib. Bagaimana perjuangan Gus Labib menemani sang istri untuk menempuh pembelajaran di Eropa seperti itu, dan cinta beliau kepada anak-anak beliau, merawat dan menggantikan sosok seorang ibu seperti itu. Ada sepatah kata dari Maulana Jalaluddin Rumi bahwa setiap waktu yang berlalu dan tanpa cinta akan menjelma menjadi wajah yang memilukan di hadapan Tuhan. Itu adalah kata-kata mutiara dari Maulana Jalaluddin Rumi. Bahkan kalau saya terinspirasi dari pepatah Arab gitu. Pepatah Arab. Kenapa saya itu bisa mampu bertahan kayak begitu? Dalam artian malah sangat mendukung ya. Bahkan saya istilahnya pekerjaan rumah tangga itu sempat ya masak, yang membersihkan rumah dan sebagainya, ngomong anak dan sebagainya. Itu terinspirasi dari peribahasa Arab sebenarnya. Al-mar'atu sholihatu tadullu ala rajulin sholihin. Artinya jadi perempuan yang solihah itu ya, itu bisa menunjukkan laki-laki itu soleh. Dalam artian saya itu bisa bertahan kayak begitu, bisa mampu kayak begitu. Ya karena salah satunya juga dukungan istri gitu. Jadi kita itu kalau istilah orang Barat atau khususnya orang Belanda, kita itu menjadi suami istri itu bukan hanya kita itu sebatas sebagai pemimpin kemudian nyuruh istri kita, enggak. Tapi kita samenwerke. Kalau dalam bahasa Belandanya samenwerke. Samenwerke itu artinya kerjasama. Jadi ketika kita itu menjadi pasangan suami istri, kita harus bisa kerjasama dong. Ya gitu. Jadi tidak hanya kemudian kita selalu di atas menjadi seorang pemimpin, kemudian istri kita selalu di bawah dalam artian menjadi perintah kita atau penyuruh atau kita suruh turun terus, enggak. Tapi paling ketika kita bisa melakukan apa, ya kita harus melakukan, bisa membantu istri kita. Kalau kita memang istri kita nggak sempat membersihkan mainan anak-anak, ya kita bersihkan. Kalau istri nggak bisa nyapu, ya kita sapu. Ketika istri nggak bisa nyuci, ya kita yang nyuci, kayak gitu. Gitu istilahnya. Mungkin itu saja Gus pertanyaan dari saya karena mungkin terbatas waktu nih Gus. Siap. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang belum. Kayaknya proses yang kedua kayaknya. Kedua. Dan mungkin itu lebih menarik karena kita banyak guyonan seperti pemirsa. Siap. Terima kasih Gus sudah berkenan hadir. Sama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi manfaat bagi kita semua dan juga pemirsa The Cast atau podcast Darussalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sami-sami.